Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Wabil khusus takmir Masjid Nurullah, sedaya jamaah Masjid Nurullah, Bapak Ibu ingkang minulya rahimakumullah, juga termasuk pemirsa dimanapun antum berada, baik yang mengikuti kajian ini melalui Instagram, Facebook, dan YouTube kami. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, dan berdoa semua mudah-mudahan virus corona ini segera sirna agar kita bisa beribadah, beraktivitas normal seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Ala diniha sholihah biridwaillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an di Masjid Nurullah ini jamaah sekalian sampai di surah Thaha ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaram min zinatil qaum faqadhafnaha fakadzalika alqas-samiri fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khawar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, kaum Bani Israel mengatakan, jadi setelah sebelumnya di ayat 85, 86 mereka dikategorikan oleh Nabi Musa, mereka sudah mengingkari janji mereka, mengingkari janji terhadap Nabi Musa untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada lainnya. Namun ternyata fakhlaftum mau'idi, mereka ternyata nulayani janji, nulayani janji, menyelisih dengan janjinya terhadap Nabi Musa dengan mengatakan qalu ma akhlafna. Jadi mereka mengingkari, cari dalih, ngerti maksudnya. Ma akhlafna, kami tidak menyelisihi, kami tidak nulayani janji, mau idaka terhadap perjanjian sira wahai Nabi Musa. Sakjane aku iki gak menyidrani janji kali jenengan Nabi Musa. Nggih. Sakjane aku ya tetap setia kali panjenengan Nabi Musa. Ngoten. Niki alasannya ngoten. Bimalkina, nggih, sesuai dengan kehendak kami. Terus aslinya keinginan saya itu nurani saya, nurani kami itu tidak berselisih atau menyidrani janji kalian jenengan itu Nabi Musa mboten.
Ini alasan mereka. Walakinna, akan tetapi kami semuanya ini wahai Musa, humilna auzaron. Humilna niku den bebanke, ngaten. Den bebanke niku maksudnya dikon nggawa, dikon gendong, dikon mikul auzaron. Nggih, auzaron ai asqalan. Dalam tafsir di sini disebutkan asqalan, beban berat. Ngaten. Jadi mereka berdalih bahwa mereka itu nulayani janji terhadap Nabi Musa sehingga tidak lagi beriman kepada Nabi Musa, tidak lagi beriman kepada risalah yang dibawa Nabi Musa dengan alasan mereka itu terlalu banyak mengemban beban berat. Napa niku? Min zinatil qaum, saking hiasan-hiasan kaumnya Fir'aun. Niki maknane ngeten, siji mereka beralasan, aku jane ya kepengin rajin ibadah, wis kasarane ngoten. Jane nggih kepengin jamaah teng Nurullah. Ngoten. Tapi aku ki sibuk ngoten. Urusanku iku akeh. Nggih. Urusanku akeh, sing ngurusi warkop, sing ngurusi kafe, sing ngurusi pabrik, ngurusi perusahaan. Ya. Belum lagi ngurusi yang lain. Sehingga mereka ini beralasan untuk kemudian supaya dimaklumi Nabi Musa bahwa bukan berarti mereka itu tidak beriman kepada Nabi Musa, bukan berarti mereka berselisih janji dengan Nabi Musa, akan tetapi saking beratnya beban mereka yang di situ bebannya digambarkan dengan hiasan-hiasan, ya, baju-baju, pakaian-pakaian, kekayaan-kekayaan dari kaumnya Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun itu termasuk raja di raja, termasuk juga kaya raya. Nah, dengan demikian mereka kan merasa sibuk dengan ngurusi semua itu. Nah, itu yang dijadikan alasan oleh kaum Bani Israel untuk kemudian menyelisih perjanjiannya terhadap Nabi Musa. Nah, kula jenengan nggih ngoten. Dalam konteksnya kekinian, kula jenengan nggih jangan sampai kula jenengan kemudian seperti kaum Bani Israel dengan berbagai macam dalih supaya mereka tidak disalahkan ketika mereka tidak beribadah dan tidak beriman. Aku ngene iki ancene sibuk sampean ana wong pengangguran kok wis pensiun wis ngibadah-ngibadah. Tidak begitu. Bahkan jadikan semua aktivitas kula jenengan itu adalah bernilai ibadah. Kedahe ngoten Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga kula jenengan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang tetap setia memegang janji kula jenengan. Makanya adanya kula jenengan dikengken ibadah salat, ada doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira, ya kan? Dan seterusnya, itu adalah satu perjanjian kangge kula jenengan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ngoten, untuk merealisasikan janji kula jenengan kalih Gusti Allah. Ngoten, jangan sampai kula jenengan karena kesibukan urusan duniawi yang digambarkan di sini, humilna min zinatil qaum, humilna auzaram min zinatil qaum. Itu realisasinya adalah ketika kula jenengan disibukkan dengan harta benda kula jenengan, dengan keturunan-keturunan kula jenengan, jangan sampai kemudian menghilangkan semangat kula jenengan beribadah. Nggih. Maka di Al-Qur'an kan disebutkan nggih Pak nggih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kula jenengan dilalaikan dari beribadah kepada Allah, beribadah dan zikir kepada Allah gara-gara ngurusi harta benda kula jenengan dan keturunan kula jenengan. Ya, seperti itu, nggih. Ini yani auzarum min zinatil qaum. Faqadzafnaha monggo nuli nyemplungaken sapa kita kabeh kaum Bani Israil itu, ya, dibuang, nggih. Terus kepercayaan-kepercayaan yang tadinya sudah lurus kepada Nabi Musa itu kemudian dibuang begitu saja. Ngoten wa fakadzalika al-Qasamiri, sebagaimana nabi orang yang mengaku nabi yang namanya Musa Samiri itu
ya juga menghilangkan, menjauhkan, melemparkan. Alqa itu melemparkan, ya, membuang begitu saja ajaran-ajaran Nabi Musa. Nah, terus mereka itu mencari alasan, Pak, kaumnya Nabi Musa itu. Sakjane aku ya kepengen tetap patuh kalian jenengan Nabi Musa, tapi gara-gara siji terbebani dengan membawa kekayaan-kekayaannya kaum Fir'aun itu. Yang kedua, karena Musa Samiri itu sudah menjadi kepercayaan kami. Dan Musa Samiri itu membuang keimanan dan kesetiaan perjanjian dengan jenengan. Ya aku yo melok-melok. Nah ini Pak. Hati-hati kula jenengan. Itu yang dimaksud dengan cara bahasa Inggris Timurnya apa Pak? Norok. Nah, norok buntek. Ya. Jadi akhirnya ikut-ikutan Pak. Nah kula jenengan diberikan Al-Qur'an agar kula jenengan tahu akan kebenaran. Ojo syukur misalnya kula jenengan gadah tokoh sinten, lah tokohnya itu mengatakan begini, lalu kula jenengan ikut-ikutan tanpa tahu benar dan tidaknya. Perlunya kula jenengan ngaji dan ngaji kalau wau supados kula jenengan ketika beriman kepada Allah didasari dengan dalil akli secara rasional, namun juga didasari dengan dalil nakli berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi supaya tidak banyak alasan seperti kaum Bani Israel. Lah aku ini kakean kesibukan dan juga saya juga kadung ikut-ikutan sama Musa Samiri. Wong Musa Samiri sing ajaib iso gawe pedet kaya ngono ae. Nggih. Lah aku iku ya menjauhkan, menghindari dari perjanjian dengan jenengan, ya aku ya melok-melok ae. Lah niki ngaten niku. Nggih. Wis. Fa akhraja lahum mongko nuli ngetokaken sapa Musa Samiri. Nah, kenapa mereka percaya kepada Musa Samiri? Karena Musa Samiri dianggap sakti, Bapak Ibu. Nggih. Biasanya sing saged menggelincirkan iman seseorang itu kalau percayanya kepada seseorang berlebihan. Nggih. Ngapunten panjenengan percaya kepada seorang ulama, kepada seorang kiai, bahwa kiai itu punya kesaktian, lalu kula jenengan hormatnya berlebihan, nah ini juga bisa berbahaya. Akhirnya seperti ini, fa akhraja mongko nuli iso ngetokaken sapa Musa Samiri lahum kepada Bani Israel itu ngetokaken apa? Ijlan ing pedet emas. Ya Pak ya. Sohu minal haliyah yang dihias-hiasi begitu. Jadi dia ini pinter mengecoh napa niku sugesti kaum Bani Israel. Di mana kaum Bani Israel itu diberi pemandangan pedet emas dihiasi sedemikian rupa yang di situ kemudian dirupakan ya punya persis kayak punya daging, punya tulang di sini, jasadan, lahman wadaman. Jadi etok-etok ini ku nggih kaya pedet urip ngoten. Lahu khuwarun, di mana pedet itu khuwarun bisa bersuara. Ya kayak suara umumnya sapi niku, Pak. Jadi menurut cerita itu pedet emas niku nek didemak niku moh. Nggih. Jadi ya meraung kados sapi biasanipun. Dan yang lebih hebat lagi niki perhatian kaki kula jenengan. Pedet emas itu tadi ketika ditanya tentang nasib seseorang bisa menjawab. Pedet. Iku kok kira-kira bojoku sapa nek aku rabi neh umpama iki. Gitu. Lha niku pedete iso jawab. Paling bojomu meniki ayu ting-ting. Nah, niku iso jawab, Pak. Padahal itu salah satu siasatnya Musa Samiri itu dengan menyewa seseorang di mana seseorang itu dibalik itu yang kemudian ngomong, ngoten lho. Nah ini kula jenengan hati-hati. Artinya bisa jadi kula jenengan menemukan seseorang sing ngerti sak jerone winarah umpama gitu. Ampun begitu percaya. Kenapa? Bisa jadi memang tahu tapi taunya dari mana? Jangan-jangan li khidmatil jinni. Karena mendapat khodim jin. Nah niku kula jenengan hati-hati. Keumpama jenengan tanglet kemudian beliau menjawab begini dan begitu, ya wis jangan mudah percaya begitu saja, tapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing hati-hati, Pak. Lahu khuwarun. Nggih,
sautun yasma'u atau sautun yusma'u, punya suara yang bisa didengar. Ngaten faqalu monggo nuli menjawab sapa mengatakan dengan pedet emas yang sudah dihias dengan berbagai macam perhiasan dan bisa ngomong sebagaimana ngomongnya pedet-pedet yang lain itu, maka faqalu mereka mengatakan, mereka siapa? Musa Samiri dan pengikutnya. Ngaten Pak. Faqalu ya hadza ilahukum, inilah pangeran sira kabeh ya. Inilah Tuhan kalian. Ngoten. Jadi gara-gara digelincirkan kaumnya Nabi Musa itu ya gara-gara ini. Yang tadinya sudah beriman kepada Nabi Musa, lalu Musa Samiri dan seluruh pengikutnya bilang kepada pengikutnya Nabi Musa, ya iki aslinya Tuhanmu, wa ilahu Musa, dan juga Tuhannya Musa. Kono aja percaya ambek Nabi Musa, nyatane Musa saiki lunga kok. Kan ditinggal pergi kan Nabi Musa sama waktu itu. Ya kan? Musa iki golek pangeran asline, padahal pangeran asline iki, ngoten. Hadza ilahukum, ya ini Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan juga Tuhannya Musa. Tapi fanasia. Nah niki Pak. Fanasia tapi Nabi Musa lali nek iki Tuhane, ngoten lho. Niki provokasine Samiri niku ngoten niku. Wong asline Tuhan iku iki tapi Musa iku lali. Makanya saiki golek Tuhan nang dindi, keliru Nabi Musa. Ya iki Tuhan kalian. Dari situlah kemudian umatnya Nabi Musa yang tidak ada lain adalah Bani Israel itu Pak, nggih. Kemudian percaya sehingga mengkufuri, mengingkari dakwahnya Nabi Musa, beralih kepada konsep ketuhanannya Samiri, kemudian menyembah pedet emas, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang percaya sepenuhnya kepada pedet emas itu, ada juga yang separuh-separuh, Pak. Status quo. Ya wis aku ya percaya ambek Tuhane Musa, tapi saya juga percaya sama pedet, wong nyatane iso ngomong kok, iso ngeramal. Itu Pak akhirnya. Padahal itu termasuk musyrik. Orang musyrik itu bukan berarti tidak beriman kepada Allah loh. Gitu. Orang musyrik itu misalnya ngeten, saya ini kan beriman kepada Allah, saya beribadah datang panjenengan, saya berjamaah kali panjenengan. Gitu. Tapi saya percaya bahwa akik ini punya kesaktian. Ini saya sudah syirik loh. Ya, hati-hati kon ambek aku kon. Ada macam-macam tak tutuk perempul batukmu. Nggih, umpama seperti itu. Padahal perempulnya bukan karena kesaktian akiknya, karena batunya ini. Ini kurang gede. Ya. Iki ngapunten saya pakai karena amanah dari kiai di Madura beberapa waktu lalu ngisi di sana, dikasih kenang-kenangan ini Pak. Mudah-mudahan tidak ada apa-apanya ya Pak ya. Ini aksesoris saja. Oke, ini seperti itu. Ya, baik. Ini tergelincirnya kaumnya Nabi Musa itu gara-gara propaganda dan provokasi dari napa niku? Samiri dan pengikutnya. Jadi yang namanya membimbangkan syariat Allah itu Bapak Ibu, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Makanya jenengan sakniki nggih kudu hati-hati. Termasuk ngapunten mangke tahun baru Hijriah 1 Muharram, kalau Agustusnya tanggal berapa Bapak? Harusnya kan tanggal 10 nggih. Nah, itu diundur tanggal berapa Pak? 11. Maulid Nabi ya gitu. Nanti Maulid Nabi juga diundur lagi. Ya coba Pak. Jadi sudah beberapa kali kula jenengan ditunjukkan apa itu fenomena-fenomena, kalau kula jenengan tidak memperkokoh iman kula jenengan, bisa-bisa Islam kula jenengan diberikan satu pemahaman terhadap kebimbangan. Pemahaman yang akan mengarah kepada kegalauan terhadap peningkatan kualitas keimanan. Ngapunten Bapak, sekarang ada aliran lagi apa itu? Baha atau apa itu ya? Aliran Al-Baha atau apa itu? Punya hari besar atau apa? Nanti lama-lama ada Ahmadiyah itu macam-macam, nanti berbahaya itu Pak. Sehingga akan merusak iman kula jenengan. Nggih. Lho ngapunten, nek cara digawe libur urusan kerja, ndak ada masalah lho Pak.
Daripada misalnya tanggal 10 padahal tanggal 9 kan mlebu. Mungkin pertimbangan pemerintah ngoten. Tanggal 9 kan masuk padahal minggunya libur. Seninnya masuk, nah Selasanya libur lagi. Daripada sehari masuk, ini kan hari kecepit. Biasanya kan orang kan pada sekalian diambil gitu ya. Lalu mungkin untuk mengantisipasi itu. Sehingga 1 Muharram liburnya diundur tanggal 11. Mungkin dari segi kerja ya, mungkin wajar. Tapi dari segi sakralisme ya Pak ya, karena 1 Muharram tidak bisa dilepaskan dari ubudiyah di dalam Islam loh Pak. 1 Muharram adalah titik tolak kula jenengan berhijrah, dan hijrah ini dijadikan sebagai tonggak utama oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menyemangati umat Islam ya, untuk mendorong mereka semangat mengadakan perubahan. Ngoten asline Pak. Sehingga nek wong Jawa nggih nek jenenge sasi Suro niku siji Suro niki. Oh, tenan. Kula jenengan tasik teng Jawa Tengah, biyen kula tasik teng Jawa Tengah niku Pak. Jenenge malam siji Suro niku gak wani lapo-lapo Pak. Bener-bener malam tirakatan. Banyak orang yang diruat dan sebagainya. Ngoten. Lah nek nuwun sewu, umpama tanggal 10 kula jenengan sudah merencanakan, memplanning, memprogram ada satu kegiatan 1 Muharram, lalu kemudian dirubah tanggal 11. Ya Pak ya, satu sisi yang mau mengadakan peringatan 1 Muharram ini ternyata hari kerja. Nah, akhirnya kan ini loh Pak. Tapi nek dipahami nek kula jenengan insyaallah jenengan mboten kaget. Wong Ahlussunnah wal Jamaah niku mboten kagetan. Ya wis lah gak apa-apa wong yo tanggalan nasional. Sing penting 1 Muharram tetep hari Selasa itu wis ngoten mawon. Dadi Senin malam Selasa kula jenengan wis masuk tahun baru, jenengan salat sunnah, salat tahajud sing kathah, terus ndonga doa awal tahun. Ngoten. Nek para ulama, para kiai kula jenengan ba'dal asar niku ndonga akhir tahun. Nggih, lah mangke masuk maghrib, ba'dal maghrib salat sunnah 2 rakaat. Namanya salat sunnah mutlak. Nggih. Niku ampun dibantah, apa ana dalile? Ana napa? Nggih salat mutlak itu tadi. Salat mutlak yang kula jenengan niatkan, mudah-mudahan di awal tahun ini awal yang baik. Ngoten, Pak. Sehingga nanti setahun yang akan datang ini kula jenengan selalu diberikan kebaikan sama Allah. Salat sunnah 2 rakaat, terus maca donga awal tahun iku, Pak. Dene kok libure engko jenengan kok diundur Rebo. Ya wis sakarepe wong urusan kerja dan kerja kok, Pak. Lah kula jenengan sebagai orang beriman gitu, orang beriman ya wis tetep kula jenengan meyakini bahwa dengan kula jenengan malam 1 Muharram itu jadikan satu tonggak utama kula jenengan berhijrah, meningkatkan kualitas ibadah, monggo niku dijalani secara istiqomah. Nggih, niku mawon karena konsep hijrah itu adalah memberikan satu konsep kekuatan Bapak Ibu. Kuwatur rohaniyah, kekuatan rohaniyah, mental spiritual kula jenengan. Wa kuwatul jasadiyah, ya menjaga imun kula jenengan, memperkuat fisik kula jenengan. Niku ngoten niku sehingga segala aspek kita jaga, kita perhatikan. Nggih. Itu termasuk bagaimana provokasi-provokasi yang bisa jadi terjadi di masa-masa kita saat ini. Nah, kula jenengan kudu mawas diri, tur hati-hati. Tur yo ojo gampang kemudian memberikan satu statement yang nanti akan justru merusak suasana, situasi dan kondisi Bapak Ibu. Wis bismillah, tetap istiqomah ngibadah. Wis butuhe kula jenengan rakyat biasa, nggih, wis manut mawon kalih programnya pemerintah. Kok mboten melanggar syariah, ya ayo dijalani. Kok melanggar ya ayo ditinggalkan. Nanti ada tanggung jawabnya tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ya termasuk PPKM niki lho, Pak. Nggih, mundur terus ya, Pak ya. Ini ya ndak apa-apa. Nggih, ndak apa-apa. Bismillah kula jenengan tawakal 'ala Allah, dengan ikhtiar kula jenengan, berdoa kula jenengan, insyaallah diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. Nah, afala yarawna alla yarji'a ilaihim qaulan wala yamliku lahum dharra wala naf'an. Nah, afala yarawna.
Ini. Mosok ya mereka itu tidak tahu, tidak menyadari ya. Allah yarji'a ilaihim, bahwasanya pedet emas itu Allah yarji'a, ora iso jawab, ora iso nyembadani Bapak Ibu. Bagaimanapun juga itu adalah benda. Nggih, apalagi itu semacam boneka, semacam patung. Di mana dia itu ya, si yang namanya pedet emas itu la yarji'u, boten saged jawab, boten saged memenuhi apa yang menjadi permintaan orang yang minta. Ilaihim, kepada Bani Israel itu qaulan ing suatu perkataan. Sebetulnya enggak bisa menjawab apa-apa ketika ditanya. Ngaten. Wala yamliku lan ora iso duweni lahum, wala yamliku lan ora duweni sapa apa ijlun pedet emas itu tadi lahum kedue Bani Israel dorron ing kemlaratan dafa'ahu yang bisa dicegah wala naf'an dan juga kemanfaatan yang bisa diharapkan. Artinya ngeten, pedet yang begitu hebatnya dihias sedemikian rupa, siji niku aslinya mboten saged ngomong napa-napa. Sing nomor kalih tidak bisa memberikan madharat apa saja. Nggak kualat, enggak ada. Istilah di dalam Islam kualat niku aslinya mboten wonten. Kualate niku nggih nek kula jenengan melanggar aturane Gusti Allah, lha iku jenenge kualat. Utawa kualat kalih wong tuwa karena duraka karo wong tuwa, lha niku wong tuwa niku malati, lha niku siji meneh. Tapi nek kalih patung kemudian kualat, lha niki sing keliru. Niku maksudnya dzarron dafa'ahu, ada satu madharat yang bisa dicegah oleh mereka. Tidak menyembah pedet emas ya tidak mendapatkan resiko apa-apa. Sebaliknya wala naf'an juga termasuk pedet itu tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun yang dia harapkan. Terus kalau jenengan monggo sareng-sareng tetap yang namanya memberikan madharat dan manfaat, mafsadah dan maslahah mboten wonten sanes kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku Bapak Ibu. Terus kula jenengan sepenuhnya tawakal ala Allah. Makanya kula jenengan napa kok enten rotib jenenge tahlilan niku ben kula jenengan saged memahami bahwa makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang benar-benar kita jadikan sebagai tempat la ma'buda illallah gitu. La maujuda illallah. Jadi khairun baq, Allah yang langgeng selama-lamanya, yang tidak bisa memberikan madharat atau manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Niku wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Niki cara statementnya satu pernyataan dari kaidah yang sudah awal mula diberikan Nabi Musa dan Nabi Harun agar mereka hanya beriman kepada Allah. Ternyata digelincirkan oleh Musa. Kesimpulannya di dalam kula jenengan berdakwah, kula jenengan berjuang negakne agamane Gusti Allah mesti ana gangguane. Ngoten nggih, Pak? Mboten usah kaget. Kudu sing sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi. Sabaro kaya dene sabare nabi-nabi sing disebut ulul azmi. Kurang apa entek nyakiti Nabi Nuh ya oleh kaumnya gitu. Nabi Nuh tetap sabar. Kurang apa entek nyakiti kaum Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad. Nah terus ngoten. Nah, itu dicontoh kangge kula jenengan. Lah kula jenengan sanes nabi, sanes rasul, sanes wali, ulama ya dudu, santri ya setengah-setengah. Lah umpama kok kula jenengan berdakwah terus di enten gangguane ya wis wajar lah. Sing sabar. Ibarat panjenengan nanam padi mesti tukul sukete, ana tanduran, ana werenge lah niku ngoten niku. Termasuk niki. Lah oleh karena itu lalu kemudian walaqad qala lahum Harun min qablu. Sakjane awal mula sebelumnya itu walaqad qala sungguh teman-teman wis dawuh lahum maring Bani Israil
sapa Harunu Nabi Harun. Nabi Harun iku sedereke Nabi Musa, sing dititipi Nabi Musa. Harun, tolong nggih jenengan jaga umate. Aku tak nuruti perintah Gusti Allah. Pergi tenggene Bukit Tursina. Ngoten. Bukit Tursina dititipno Nabi Harun. Ternyata ana wereng jenenge Samiri itu tadi. Padahal dari awal Nabi Harun sudah mengatakan kepada mereka min qablu, dari sejak sebelum pulangnya Nabi Musa itu tadi. Selama ditinggal Nabi Musa itu, Nabi Harun sudah mengatakan begini, ya qaumi, wahai kaumku, niku menyimpan ya mutakallim wahdah. Panjenengan kok ndonga ya Rabbi, niku pun termasuk menyimpan kalimat ya sukun. Nggih, dene kok jenengan damel ya Rabbi panjang, ada ya mutakallim wahdah, jenengan bunyikan, jenengan masukkan monggo. Tapi jenengan mengatakan ya Rabbi itu sudah cukup. Rabbi zidni ilma itu mengandung kalimat Rabbi panjang. Duh pangeran kula, ngaten. Tapi kenapa ayatnya dihilangkan? Itu justru mengandung makna betapa kesungguhan kula jenengan kepengin diijabah donga kula jenengan kalih pangeran. Ngaten. Ya baru nek kula jenengan wis jamak baru ya Rabbana. Lah niku ngoten. Nggih, niku kaidahe. Ya Rabbi lah niki termasuk ya qaumi. Waktu itu ketika kaumnya Bani Israel itu kaum Bani Israel itu melenceng wis didhawuhi Nabi Harun sakjane, ya qaumi innama futintum. Anging pamestine sira kabeh iku wis terkena fitnah. Nggih, terkena provokasi, nggih, bihi terhadap dengan gara-gara Samiri itu tadi yang membuat pedet emasnya. Wahai kaumku, bahaya kalian itu sudah digelincirkan oleh Samiri. Padahal wa inna rabbakum, karena sesungguhnya Tuhan kalian Ar-Rahmanu, yaitu Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lho sakjane Tuhan pangeran sira kabeh iku sing pengasih penyayang, Allah Subhanahu wa taala, lan jenengan kalian malah menyembah selain Allah. Innama futintum iku bahaya kalian itu, merusak keimanan kalian. Ya, maka jangan. Dadi awal niku pun didhawuhi ngoten kali Nabi Harun. Bahkan Nabi Harun matur ngendikan fattabi'uni fi ibadatihi. Maka ikutilah aku untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Niku Nabi Harun pun ngoten. Niku amanahe Nabi Musa, termasuk menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya bahwa Allah itu Maha Esa, hanya menyembah kepadanya. Ngoten ya, Pak. Dikengken ngikuti wa atiu amri, dan taatlah kalian semuanya amri terhadap perintahku, kata Nabi Harun, di dalam beribadah kepada Allah. Terus tak kongkon ngikuti supaya mentauhidkan Allah, tak kongkon taat kepadaku supaya beribadah kepada Allah. Ternyata mereka tergelincir dengan fitnahnya Samiri itu tadi. Nggih, qalu. Nah niki Pak. Qalu, mereka menjawab. Niki Pak, umat sing ngengkel niku ngoten niku. Balik lagi, kenapa Bani Israel jadi cerita panjang dalam Al-Qur'an? Itu ya karena kengengkelannya itu tadi Bapak Ibu. Qalu lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Loh Pak. Ngengkelnya di situ. Qalu lan nabroha, saya tidak akan pernah berhenti alaihi, ya, alaihi terhadap satu keyakinan kepada Musa Samiri itu, akifina, untuk beribadah, ya, untuk menyembah, untuk mengabdi, untuk mengagungkan, mengkultuskan pedet emas bikinan Samiri. Malah bantah Pak ketika didakwahi Harun, hatta yarji'a, sehingga kembali ilaina kepada kami sapa Musa, Nabi Musa. Aku tetap beribadah seperti ini sampai Musa kembali. Nah, ini maksudnya apa Pak? Bisa jadi karena Bani Israel itu takutnya hanya kepada Nabi Musa. Karena hanya takut kepada Nabi Musa, ketika Musa tidak ada, mereka
berpaling dari beriman kepada Allah, ajarannya Nabi Musa. Ketika diarahkan Nabi Harun, mereka membantah. Wong aku umatnya Nabi Musa kok. Aku ya tetap menyembah seperti ini sampai Nabi Musa kembali. Nah ini Pak, modele Bani Israel jangan sampai kula jenengan ikuti. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah beribadah kepada Allah sebagaimana kula jenengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis hatta yarji'a ilaina. Wis setelah itu ringkasing cerita Nabi Musa kan kembali. Ketika Nabi Musa kembali mendapati umatnya berubah seperti itu, qala, berkatalah Nabi Musa setelah pulangnya itu, ya Harun, wahai Nabi Harun, ma mana'aka, apa yang mencegahmu wahai Nabi Harun, apa yang menghalangimu wahai Nabi Harun, id ra'aitahum dhallu, tatkala kamu menyaksikan umat kami, umat kita ini tersesat, kok mbok jarne, mbok tokne, kamu biarkan wahai Nabi Harun. Apa yang menyebabkan kamu tidak bisa mendakwai mereka? Nabi Musa sempat suuzon kepada Harun, gitu. Disangkakno Nabi Harun ini tidak mendakwai kaumnya. Ya Pak ya, ini juga menggambarkan bahwa di dalam berdakwah itu Bapak Ibu, itu tidak menutup kemungkinan ada perselisihan. Gitu. Satu pengurus dengan pengurus yang lain, kadang-kadang kepinginnya Pak Hozin iku nek ngaji ojo rong minggu pisan umpama iki. Tapi saulan pisan umpama, nggih. Itu bisa jadi. Atau iki nek ngimami nganggo ayat iki aja nggawe ayat-ayat cinta umpama. Ya. Itu macam-macam. Apalagi yang namanya kebijakan-kebijakan publik. Ngoten Pak. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Jangankan kepada sesama pengurus, jangankan kepada sesama ulama, ustadz, lawang sesama nabi saja, gitu. Beliau ini sama-sama nabi, sama-sama rasul, bahkan bersaudara, kakak adik loh Pak. Coba, sempat suuzon kepada Nabi Harun. Dik Harun, kau niku ya apa sih? Dia apa Mas ya? Mas Harun, kamu tuh ya apa sih Cak? Dititipi umat kok gak karu-karuan koyo ngene. Sama niku ya apa? Apa yang membuatku mau kamu membiarkan umat seperti ini? Ya, idza ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani, sehingga mereka sudah tidak mau mengikuti aku lagi. Afa asaita amri. Nah, ini. Sampai kerasnya Nabi Musa. Afa asaita amri wahai Harun. Berarti kamu sudah menulayani, mendurhakai, bertentangan dengan perintahku. Dan diamanai umat kok tidak karu-karuan, kan? Itu sehingga di sini kemudian cari solusi yang terbaik. Ini juga menggambarkan Bapak Ibu bahwa seorang dai, seorang ustadz, seorang habib itu macam-macam. Ono sing modele keras, Allahu Akbar, ada, gitu. Ono sing modele dakwah kalih lir ilir, nah ini kan macam-macam. Ana sing media dakwahnya dengan cara apa? Misalnya nggih, model damel wayang. Nah niku model konsep dakwah itu sudah dicontohkan pada masa sejak Nabi Musa itu sudah terjadi. Nggih, seperti ini. Bahkan termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu. Media dakwah untuk mengimankan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sampai diperlihatkan bermacam-macam toh, matahari, rembulan, gitu, bintang-bintang. Pada akhirnya menemukan konsep ketuhanan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini satu, bisa jadi dalam dakwah itu terjadi perselisihan, sehingga ketika kemudian di dalam realita kehidupan itu ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat ulama, itu sudah wajar. Jangan gampang kagetan. Cara kasarannya ngoten. Terus setelah itu ya barulah dicari solusinya. Solusinya apa? Qala. Nabi Harun mengatakan. Karena waktu itu sempat emosi Nabi Musa itu Bapak Ibu. Ketemu Nabi Harun kados ngoten, ambek muni afa asaita amri, itu ternyata Nabi Musa itu sambil jambak rambutnya, narik jenggote, Pak. Nggih. Ora mbuh arepe dikamleng apa piye. Nauzubillah min zalik, wallahu alam nggih. Itu sampai kemudian Nabi Harun mengatakan, "Ya bena umma
wahai anak ibuku, wahai dulurku, Dik, ampun ngoten. La ta'khudz bi lihyati wala bi ra'si. Sampeyan aja jambak rambutku, jambak jenggotku. Ngoten. Sik to aja emosi, ngoten maksudnya. Gitu. Ngoten. Misalnya ada perbedaan pendapat, ada perselisihan antara kita, itu jangan dihadapi secara emosi. Ngoten. Karena yaitu tadi konsepnya, Nabi Musa stylenya adalah style keras, Nabi Harun stylenya adalah halus, ramah, dengan cerita. Itu Nabi Harun. Waktu itu kemudian la ta'khudz bi lihyati wala bi ra'si. Sik to sabar, kono aja njambak rambutku, aja narik jenggotku, ngoten. Nggih. Inni khasyitu, karena saya takut antakula ing yen to ngucap sira wahai Musa farraqta baina bani Israil. Takutnya nanti keperucut omongan nek sampean arep memecah belah Bani Israil. Ngeten. Jangan, maksudnya gampangane ngeten. Jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat ini lalu kemudian merusak kebersamaan dan persatuan kita di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Beda pendapat wajar. Ojo meneh beda pendapat. Beda pendapatan pun enggak masalah. Gitu. Pendapatan saya dengan jenengan itu berbeda loh. Jenengan gajinya UMR atau UMK. Saya apa gajinya? Umpama ini. Ya, itu wajar. Ini seperti itu. Ya, antaqula farraqta baina bani Israil walam tarqub qauli, sehingga kamu wahai Musa sudah tidak mau lagi mendengar ucapanku. Ngaten, kon aja emosi, nek emosi kon kok gak iso mendengarkan penjelasanku. Tolong Musa sing sabar, sik ngene-ngene tak jelasno ya, ngaten. Nggih, dijelaskan. Lalu kemudian qala fama khadbuka ya Samiri, qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabatu qabdatan min asarir rasul, dan seterusnya itu. Lalu kemudian Nabi Harun ini ya berusaha menenangkan Nabi Musa supaya Nabi Musa tidak emosional. Nah, setelah itu kemudian Nabi Harun menceritakan realita dan fenomena yang terjadi untuk kemudian dicarikan solusi. Nah, solusinya seperti apa? Monggo insyaallah muga-muga diberikan panjang umur sama Allah. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu ayat 95, nggih, di pertemuan yang akan datang. Muga-muga dipun paringi umur panjang, umur ingkang barokah, ketemu tahun baru Hijriah, nggih. Kurang beberapa hari lagi, monggo kula jenengan tetap usahakan bisa mengambil support ibroh pembelajaran dari tahun baru Hijriah itu, agar kula jenengan semakin semangat ngajinya, semakin semangat menjaga persatuannya, semangat menjaga kesehatannya, dan semangat untuk senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, agar semua kebutuhan kita mudah-mudahan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sekeluarga, dan diberikan semua hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngaten Bapak Ibu, sampun isak napa dereng? Masih berapa menit? Monggo kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan untuk mengisi kekosongan. Yuk monggo. Nggih. Iya. Loh, sekarang ini justru kalau zaman Nabi Musa, Samiri ya kan, itu kan hanya bisa membuat satu pedet emas itu saja. Ya toh? Lalu perkembangan berikutnya, jangan lihat itu, bagaimana konsep ketuhanan zaman jahiliyah. Lebih banyak lagi. Kalau zaman Nabi Musa hanya pedet emas, satu pedet loh. Ya toh? Coba jenengan pirsani, zaman jahiliyahnya pada masa Rasulullah apa? Ada Manat, Hubal, Lata, Uzza, gitu. Itu bentuk macam-macam animisme, banyak ketuhanan yang mereka yakinkan. Jadi jahiliyah itu semakin berkembang,
sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan serta wawasan manusia. Terus berkembang berikutnya, coba di tanah Jawa. Ada kepercayaan leluhur, gitu. Ada roh halus, macam-macam kan. Ada jelmaan-jelmaan ketuhanan yang ada di dalam diri penciptaan Allah. Yang mestinya mereka itu adalah ciptaan Allah, tapi oleh manusia banyak dijadikan satu mistik, sehingga sesuatu yang mestinya makhluk Allah itu dijadikan seakan-akan sebagai Tuhan, punya kekuasaan. Nah sekarang bagaimana? Lebih canggih lagi, Mas. Ya, konsep kemusyrikan sekarang lebih canggih lagi. Apa? Bisa jadi dipoles dengan satu kebudayaan. Gitu. Lu ngapunten lho, Pak. Satu suro, lek jenengan cobalah persani. Yang nanti nampak, yang menonjol tuh kira-kira muharramnya apa suronya? Ayo. Suronya. Ya toh, sampai ada kebo selamat. Terus apa itu sedekah bumi, ndase sapi dipendem. Itu sudah melenceng sebetulnya. Dan dengan segala polesan yang ada, sehingga akan memprovokasi keimanan manusia. Lho ngoten, Pak. Zaman Nabi Musa enggak ada namanya kebo selamat, enggak ada. Lah apa enggak boleh kebo selamat? Loh boleh. Wong kebo kok sayang kepada makhluk Gusti Allah. Sing mboten oleh niku nek terus dikeramatkan, bekas banyune kebo niku wau terus dinggi rebutan, diombe dinggi ngusap raine jere ben awet muda, didokokno sawah ben selamat dari omo tikus dan sebagainya. Disimpen nang omah ben ora kelebon makhluk-makhluk jahat katanya. Lho Pak Gusin kok tahu loh, Jawa Tengah kan dekat Pak dengan sana. Ya Pak ya. Belum lagi nanti ngapunten misalnya ada satu budaya kan biasanya ngarak napa nggih kula niku ada satu budaya ngarak kados buah-buahan dibentuk sedemikian rupa. Nanti dinggo rebutan nggih, ana sego tumpeng macem-macem ngoten nggih. Segone nggih rebutan terus dibuak nang sawah jret ben subur tanahe. Apa enggak bahaya, Pak? Lah terus budaya itu gimana? Ya enggak apa-apa monggo dibudayakan. Nggih. Oh itu budaya bangsa leluhur kula jenengan. Silahkan. Tapi seandainya misalnya nggih ngarak tumpeng raksasa jret. Setelah itu mandek nang kono ndonga bareng-bareng nang Nurullah misalnya nggih. Ndonga dipimpin kiainya Nurullah. Lah mantun ngoten segone dijukuk situk-situk nggih bancaan bareng-bareng. Ngoten sing sae niku. Ora kok nggih rebutan, ini ada keramatnya, ada berkahnya. Mboten. Nggih, mulane berkat dibrekno terus diangkat, mboten. Tapi barokah. Nggih, itu semakin berkembang. Makanya kula jenengan dengan perkembangan zaman itu semakin berat memegang keimanan loh. Nek kula jenengan sing mboten bener-bener hati-hati. Seiring dengan perkembangan zaman, nek kula jenengan mboten hati-hati, gitu. Nah ini semakin apalagi disertai dengan kemalasan kula jenengan mengkaji ayat-ayat Allah, Pak. Kula jenengan terlena nanti jadinya. Nggih. Wong gadget ini sekarang berbahaya, Pak. Makanya nggih ngapunten. Mungkin ada yang mengatakan ini Pak Ustaz kok mesti selalu live streaming di Instagram. Oh enggak apa-apa lah. Kalau enggak gini siapa yang memanfaatkan? Gitu. Kalau hanya mengandalkan jamaah Nurullah hanya berapa puluh orang ini. Gitu. Paling maksimal 50-an sekian lah ya. Itu. Tapi dengan begini berapa ratus orang, Pak? Berapa ribu orang yang bisa menyaksikan? Masuk di YouTube internasional, Pak. Jadi barokah panjenengan ngaji di live streaming sama anak saya Faiz ini, ya. Ini insya Allah muga-muga Nurullah barokai datang sedaya umat Gusti Allah. Ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, nggih. Niki barokah panjenengan. Ngoten, mulane sering saya share itu tujuannya apa? Nge-share dakwah li syiari dakwah ala ahli sunnah wal jamaah. Niku ngaten nggih Pak nggih. Mangkaten saya kira itu nggih. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, makanya harus semakin dikuatkan iman kita. Nggih, dikuatkan iman kita agar tidak terganggu, tergoda oleh hal-hal yang akan menggelincirkan iman kita sehingga jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu. Kados sampun isya nggih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji mendapat ridho ilahi, mendapat syafaat Nabi, memberkahi dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ini juga ada teman saya dari Madiun, Pak. Ya, sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ustadz Toto, selamat berjuang di Madiun. Nah, ini jadi dengan seperti ini teman-teman kami di daerah-daerah lain, bahkan dari Malaysia apa semuanya, nggih. Barokah panjenengan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.